Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rifadli Ambar, NPM saya 1001021040003 dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pala Borongan di Pesantren Hidayatullah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Yang pertama di sini adalah latar belakang masalah. Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat. Banyak lembaga pengelola wakaf seperti ormas dan pesantren mengelola aset wakaf secara produktif melalui kegiatan jual beli dan bisnis. Salah satu contohnya adalah pengelola wakaf produktif yang dilakukan Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dilakukan melalui pemberdayaan lahan wakaf yang dijadikan perkebunan pala yang dilakukan oleh para santri dan ustadz pembina. Kemudian menjual hasil perkebunan pala tersebut kepada para tengkulak yang ada di Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini, para santri dan ustadz pembina dan di Pesantren Hidayatullah menjual pala yang belum siap panen dalam jumlah banyak secara borongan, sehingga belum ada kejelasan dari sisi bobot dan ukuran. Bandar pala tersebut belum menerima barang yang dibelinya, sedangkan syarat jual beli menurut hukum Islam harus diketahui barang yang akan dijual belikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini dibagi dua. Yang pertama, bagaimana praktik jual beli pala yang dilakukan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak, dan yang kedua, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli pala di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak. Selanjutnya adalah landasan teori. Pertama, hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, syirkah, utang piutang, dan hukum perjanjian. Dalam bidang muamalah ini, Al-Quran hanya memberikan prinsip-prinsip dasar seperti larangan memakan harta orang lain. Selanjutnya ada konsep jual beli dengan objek barang yang ditangguhkan menurut fikih muamalah, termasuk jual beli goror. Goror yaitu hal yang merugikan orang lain, sehingga mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode deskriptif analisis, dan ada sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi kepustakaan dan wawancara yang dikaji dan kemudian dikaji dan dianalisis. Selanjutnya ada teknis analisa dengan data dilakukan dengan pendekatan analisa kualitatif dengan meneliti sejauh mana kesesuaian dalam hal ini meneliti praktek jual beli tebas atau pala yang dilakukan santri penggarap pala. Hasil penelitian, pengelolaan wakaf di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak dilakukan dengan pembudidaya tanaman pala dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan operasional pesantren. Selanjutnya ada pelaksanaan jual beli buah pala tersebut dilakukan dengan cara tradisional dan hanya dilakukan secara lisan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Akad jual beli tersebut tidak seperti lazimnya akad jual beli lainnya yang langsung menimbulkan efek dari kejadiannya akad yang meliputi pembayaran harga dan penyerahan barang. Akan tetapi, pelaksanaan penyerahan buah pala dalam tempo waktu tertentu dan kadangkala waktunya ditentukan tergantung keinginan dari bandar pala atau pemborong. Dengan kata lain, yang berkuasa penuh terhadap penerbangan ini adalah pihak bandar pala atau pemborong. Selanjutnya ada analisis pembahasan. Di sini pelaksanaan jual beli pala secara borongan yang pelaksanaan pemetikannya ditangguhkan tersebut jika ditinjau dari perspektif ketentuan akad dalam fikih muamalah, maka akad transaksi tidaklah sejalan dengan aturan Islam. Akad dalam jual beli pala yang pelaksanaan pemetikannya ditangguhkan ini menggunakan akad geru munjis mudaf lil mustakbal, yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditangguhkan dengan penangguhan penyerahan atau penerimaan barang yang diperjualbelikan. Di samping itu, akad jual beli tidak menerima penyandaran sama sekali. Akad jual beli mengharuskan perpindahannya kepemilikan pada saat itu juga, maka tidak sah kalau efek dari akad tersebut datang kemudian. Kesimpulannya, praktik jual beli pala yang dilakukan di Pesantren Hidayatullah ini sudah menjadi tradisi wilayah tersebut sejak abad ke-15. Dan jual beli pala ini menurut fikih muamalah dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, aspek madiyah. Jual beli tersebut tidak sah menurut fikih muamalah karena syarat dan unsur objek jual beli yaitu pala mengandung goror. Goror itu merugikan orang lain. Kedua, mengandung unsur tidak zalim,
di mana pihak penjual terbebani perawatan dari pohon pala yang menjadikan objek jual beli tersebut yang sudah menjadi milik bandar. Sekian dari saya.